Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat adik-adik semua. Saya di sini akan menerangkan pendahuluan ilmu fisika. Nah, yang perlu kalian ketahui mengenai fisika, apa itu fisika? Nah, kebanyakan dari kalian langsung menjurus pada suatu rumus, ya kan? Fisika itu kayak rumus-rumus, terus ada persamaan, terus fenomena-fenomena alam, dan sebagainya. Oke, itu saja ya. Kemudian, tapi yang saya tekankan di sini sebenarnya ilmu fisika itu esensinya cuma satu. Kemarin kan kita sudah membahas itu ya, yang namanya ilmu matematika ada dua, kreativitas sama konsistensi. Fisika tuh juga ada esensinya. Yang pertama konsisten, itu udah pasti. Cuman saya di sini lebih menekankan pada suatu parameter yang bernama pengukuran. Nah, jadi sebenarnya inti dari pelajaran fisika sendiri itu pengukuran, ya kan? Kita tahu bahwa basic dari pengukuran itu kayak kita pakai penggaris, mistar, dan lain-lain lah ya. Nah, ini tuh sebenarnya dalam kita mempelajari fisika tuh maknanya itu fisik ya, ada fisika, fisik. Jadi kita mendeskripsikan suatu fenomena alam atau bentuk-bentuk alam itu dengan fisik. Nah, kita sebenarnya sudah bisa mendeskripsikan misal nih ada sebuah batu nih, ya kan, batu. Nah, dalam sudut pandang manusia kita tuh bisa melihat bahwa batu ini tuh bentuknya lonjong, ya kan, lonjong, sedikit lonjong lah. Terus ada yang bilang bulat, oh sorry nggak kelihatan ya, bulat, terus dan sebagainya. Jadi sifat deskriptif di sini itu sangat subjektif, ya, artinya relatif lah, tidak bersifat universal. Nah, dalam ilmu fisika sendiri itu kita mengelaborasi semua hal sehingga kita dapat memahami batu ini itu dalam konteks universal. Jadi antara saya dengan kamu melihat batu ini tuh sama. Nah, misalkan ini anggaplah batu ini tuh berbentuk kayak bola lah. Nah, jadi kita mendeskripsikan suatu bola itu bisa dengan besaran volume bola. Jadi besaran volume bola sendiri itu kan V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, ya kan. Jadi kita memandang bola ini itu secara universal. Jadi untuk volume bola sendiri itu ini. Jadi dengan cara kita mengukur menggunakan volume, kita sudah memahami secara universal bentuk-bentuk atau fenomena-fenomena yang dapat diukur secara universal gitu. Paham kan ya? Tetapi kan tidak sesederhana itu sebenarnya, ya kan ya. Nah, jadi mulai saja. Jadi kan dalam pengukuran kan ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan, ya kan. Nah, kalau besaran pokok kan seperti massa nih, massa, terus ada apalagi ya, waktu dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam fisika kan kita kan dihadapkan suatu pengukuran ya, esensi terpenting dari ilmu fisika yaitu pengukuran. Nah, jika kita tinjau dari besaran dari materi besaran pokok dengan besaran turunan,
kita dapat memahami bahwa besaran pokok itu bisa diukur dengan alat ukur yang tetap. Nah, misalkan kalau massa itu kita bisa menggunakan raca, terus apalagi timbangan gantung, dan sebagainya. Terus waktu kita bisa menggunakan jam, stopwatch dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri atau karakteristik yang khusus dari dari besaran pokok, ya kan. Kemudian tentunya tidak segampang itu ya. Jadi kalau mengukur suatu deskripsi ya, yang saya bilang tadi, kita kan bersifat relatif. Nah, tentunya hubungan antara besaran turunan dengan besaran pokok itu saling berkaitan lah istilahnya ya. Jadi ini kan besaran pokok kan sesuatu yang bisa diukur dengan satuan yang tetap gitu, kayak neraca, timbangan. Nah, kalau besaran turunan nanti ini agak istimewa ya. Misalkan ini kan ada namanya gaya nih, F kan gaya. Jadi gaya tuh bisa dideskripsikan sebagai M kali G. Nah, iya kan. Jadi ini kan gaya, kita bisa mengukur gaya, kita bisa mendeskripsikan suatu gaya. Gaya kan dorongan atau tarikan lah, dorongan atau tarikan. Nah, kita berbicara tentang masalah universal. Kuat tidaknya suatu gaya itu tidak bisa kita rasakan, sehingga kita dapat memformulasikan dalam formulasi tetap, yaitu F sama dengan M kali G, yang mana kita tidak bisa mengukur suatu gaya jika kita tidak memiliki massa dan percepatan gravitasi, yang mana massanya sendiri itu sebagai besaran pokok, ya kan. Terus percepatan gravitasi ini kan meter per second kuadrat, ya kan, satuannya. Nah, kembali lagi, ini kan meter kan dimensinya dari jarak, terus s kuadrat kan waktu ya. Nah, sedangkan jarak di sini itu masuk ke dalam besaran pokok, ya kan. Kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat satuan yang tetap gitu kan ya. Terus juga waktu juga besaran pokok. Nah, gitu. Sederhananya gitu. Jadi fisika tuh pada dasarnya tuh ilmu yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam yang kita pandang secara relatif menjadi suatu yang universal, sehingga kita memandang fenomena itu dengan sudut pandang yang sama gitu. Nah, untuk aplikasi lebih lanjut, pengukuran juga bisa bermanfaat untuk mengukur jarak matahari ke bumi dan sebagainya. Kan kita kan nggak mungkin ya ngukur jarak matahari ke bumi. Nah, gimana dong caranya? Jadi dengan pengertian yang seperti ini, yang kayak tadi, para ilmuwan atau fisikawan umumnya itu mencari formulasi yang tepat dengan cara mengukur, sehingga kita dapat memformulasikan jarak antara matahari dan bumi gitu. Sederhananya gitu. Oke, cukup sekian. Saya udah dikit banyak udah menyinggung nih pendahuluan fisika. Oke, selamat belajar untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.